warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Muhroma Indriani, NPM 21901110077 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan awal atau first aid penanganan dari gigitan ular. Yang pertama, jika kita mempunyai seorang penderita atau pasien yang terkena gigitan ular di tangan. Jika penderita digigit ular di tangan, baik di ujung jari, di tengah jari, atau di bagian lengan atas, maka kita harus melakukan sebuah pertolongan dengan segera. Karena gigitan ular itu bersifat limfogi, untuk itu kita membuat orang yang tergigit ular untuk tidak bergerak atau yang disebut dengan dimobilisasi. Nah, pertama-tama kita bisa menggunakan kayu, bambu, kardus, agar membuat tangan si penderita atau pasien ini tidak bergerak, dan kita bisa menggunakan mitela, kain, tali, tetapi yang kuat untuk membuat ikatan. Namun ikatannya ini bukan di tempat gigitan, tetapi di atas dimobilisasi yang berupa kayu, bambu, atau sesuatu yang licin. Dimobilisasi ini bisa kita lakukan secepat-cepatnya ketika orang yang digigit oleh ular itu kira-kira 24 jam sampai 48 jam jika tidak terjadi tanda-tanda menuju ke arah sistemik dengan pembengkakan yang meningkat, perdarahan spontan, ataupun gejala dan tanda-tanda sistemik lainnya. Pada kasus gigitan yang hematotoksik, ini kita bisa melihat perkembangan pembengkakan dengan cara yang sangat mudah, disebut dengan Rapid Proximal Progressive Test, yaitu dengan cara menggunakan plaster untuk melihat perkembangan secara progresif dari pembengkakan tersebut. Kita juga bisa melihat pembengkakannya dengan cara jika ada pasien datang ke IGD dengan pembengkakan yang kira-kira ada di atas tangan, kita bisa tandai dengan memberikan plester di atas pergelangan tangan, kemudian kita tuliskan jamnya. Misalnya ada pasien datang pukul 8 tanggal 14 April 2021. Nah, setelah 2 jam kemudian, kita bisa lihat pembengkakannya apakah ada pertambahan atau tidak dari pembengkakan tersebut. Jika ada pertambahan pembengkakan, maka kita bisa memberikan plester berikutnya di jam kedua dan kita tuliskan 2 jam setelah penulisan plester yang pertama. 2 jam kemudian, kita bisa lakukan observasi ada pertambahan pembengkakan atau tidak. Nah, ternyata ada pertambahan pembengkakan. Setelah itu, kita bisa ambil penggaris untuk mengukur kira-kira dalam 2 jam itu per jamnya berapa sentimeter pembengkakannya. Jika pembengkakannya bertambah 2 kali lipat, maka pasien ini sudah menuju ke arah sistemik. Kita harus melakukan evaluasi terhadap pemeriksaan tanda dan gejala, serta pemeriksaan fisiknya juga, kemudian disertai dengan pemeriksaan laboratoriumnya. Pada kondisi yang disebabkan hematotoksik, kita bisa mengecek darah lengkapnya apakah ada peningkatan dari kondisi-kondisi tanda dan gejala itu. Pembengkakannya kita lihat apakah ada nyeri juga dan apakah ada spontan bleeding, dan yang utama apakah dalam pemeriksaan laboratorium ini terjadi abnormalitas dari perdarahan. Misalnya ada hemostatik yang abnormal. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran dari distal ke distal. Kita melihat 2 jam pertama ini ada 10 cm, kemudian di 2 jam berikutnya sudah melebihi 16 cm. Berarti ada pertambahan pembengkakan. Tetapi karena belum 2 kali lipat, maka kita observasi 2 jam berikutnya. Tetapi jika sudah 2 jam berikutnya kita melihat tanda, gejala, pemeriksaan fisik, dan laboratorium, jika ada abnormalitas berarti pasien atau si penderita ini sudah menuju ke fase sistemik. Selanjutnya, segera bawa korban ke tempat layanan kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk adik-adik, jangan lupa untuk join dan daftar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.